Bagaimana disayang Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, ikut Al-Qur'an. Wa hadza ini kitabun Al-Qur'an anzalnahu, kami turunkan. Mubarakun, penuh dengan keberkahan. Fattabi'uhu, ikuti Al-Qur'an. La'allakum wattaqu, takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Pasti dapat rahmat Allah. Bagaimana supaya kita bisa ikut Quran? Dengar Quran, baca Quran, amalkan Quran, ajarkan Quran. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Quran. Orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Saya tidak hafiz Quran, Ustaz. Buat rumah hafiz Quran, buat rumah tahfiz. Saya tidak mampu ngapal Quran, Pak Ustaz. Biaya, ya orang yang ngapal Quran. Saya tidak punya waktu ngapal Quran, Pak Ustaz. Support, kirim beras bersama program Ustadz Lukman Al-Hakim dengan pasukan amal soleh. Hanya 1.000 sehari, 1 bulan 25.000. Maka sesungguhnya kita sudah termasuk orang yang mengikuti Al-Quran, menebarkan Al-Quran. Kalau kita belum mampu untuk menjadi penghafal Quran, malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa buat semua, jangan tinggalkan semua. Ini yang kedua. Kita lanjutkan. Yang ketiga, surat Al-A'raf ayat 63. Awa'ajibtum an ja'akum dzikrum min rabbikum ala rajulin minkum. Ada peringatan yang datang dari Allah kepada seorang laki-laki di antara kamu. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Liunzirakum, dia memperingatkan kamu. Walitattaqu wa la'allakum turhamun. Ikuti Nabi Muhammad SAW, takut kepada Allah, maka kamu pasti dapat rahmat. Dengan cara apa? Mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad? Kenali Nabi Muhammad, baca sejarah Nabi. Bagaimana kita bisa dekat dengan Nabi Muhammad? Banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam rangka kelahiran Nabi Muhammad SAW, kita sebarkan buku-buku sejarah tentang Nabi. Buat vlog pendek tentang kehidupan Nabi. Buat lomba menulis cerpen tentang Nabi. Lomba menghafal hadis-hadis Nabi. Lomba bercerita tentang sejarah Nabi. Ada orang lomba mendongeng. Fiksi, fiktif. Ilusi. Ini lomba bagaimana bercerita kepada Nabi. Jadi anak-anak yang punya hobi cerita, itu coba dibuatkan lomba cerita, dan dia menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang malas membaca, tapi suka dengar cerita. Nah, ini kesempatan untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu ikut Nabi Muhammad SAW, la'allakum turhamun, kamu pasti dapat rahmat. Yang keempat, surat Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Mendengarkan Al-Quran. Coba robah lagu yang ada di kamar, robah jadi speaker Quran. Coba yang selama ini dari rumah ke kantor, robah jadi MP3 Quran. Coba yang selama ini radionya musik gak tentu arah, dia pun tak paham, yang nyanyi juga tak ngerti, alihkan ke radio Quran. Mau tidur malam biasanya earphone-nya macam-macam dengar, alihkan ke Al-Quran. Anak-anak biasanya ditontonkan macam-macam kartun, sekarang alihkan ke Al-Quran. La'allakum turhamun, pasti kamu dapat rahmat, pasti kamu disayang Allah. Dibacakan Quran di ruku, turun rahmat di ruku. Dibacakan Quran di toko, turun rahmat di toko. Dibacakan Quran di kamar, turun rahmat di kamar. Dibacakan Quran kepada orang mau mati, turun rahmat. Dibacakan Quran kepada orang yang sudah meninggal, turun rahmat di kuburan.
Fastami'u lahu, dengan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat, pasti kamu disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Recording in progress. Kita lanjutkan yang kelima. Surat An-Nur ayat 56. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul. Dirikan sholat, tunaikan zakat, taat kepada Rasulullah SAW, la'allakum turhamun. Kamu pasti disayang Allah. Sholat, hablum minallah. Zakat, hablum minannas. Sholat, ibadah badan. Tegak, ruku, sujud, takbir, baca ayat, itu ibadah badan, fisik tubuh. Zakat, itu ibadah harta. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Laksanakan ibadah badan, wa aqimus shalah. Laksanakan ibadah harta, wa atuz zakat. Tapi mesti sesuai tuntunan Rasulullah, wa ati'ur rasul. Jangan kamu beribadah badan yang nggak dibuat Rasulullah, bid'ah. Jangan kamu ibadah harta yang tidak diajarkan Rasulullah, dolalah. Wa ati'ur rasul, ikut Rasulullah, la'allakum turhamun. Kamu pasti disayang Allah. Perbanyak sholat sunat, perbanyak sedekah sunat. La'allakum turhamun. Kamu pasti disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya yang ke-6. Surat An-Naml ayat 46. Ya qaumi lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah. Wahai kaumku, kenapa kamu tergesa-gesa untuk buat dosa sebelum berbuat baik? Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kalau kamu beristighfar minta ampun kepada Allah, kamu dapat rahmat. Kamu pasti disayang Allah. Yang keenam adalah memperbanyak istighfar, taubat. Mamil muslimin yuznibu dzamban, ada orang yang silap salah buat dosa, cuma yatatahhar, mandi bersuci, cuma berwudu, tayammum kalau tidak bisa. Salat sunat 2 rakaat, illa ghafarallahu lah, maka dia diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Kalau kamu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kalau kamu minta ampun kepada Allah, Allah mengampuni kamu. Tapi bunyinya lain. Kalau kamu minta ampun kepada Allah, Allah menyayangi kamu. Artinya lebih dari yang diminta. 7. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Yasin ayat 45. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di luar, di dalam. La'allakum turhamun. Kamu pasti dirahmati Allah. Syarat untuk mendapatkan rahmat Allah, takut kepada Allah. Takut berzina, takut makan haram, takut riba, takut namimah, takut khamar, takut judi, takut zina. La'allakum turhamun. Kamu pasti dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke-8. Surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu bersaudara. Wa aslihu baina akhawaykum. Damaikanlah dua orang yang berkelahi. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah kepada Allah. La'allakum turhamun. Kamu pasti dirahmati Allah. Syaratnya apa? Jaga ukhuwah Islamnya. Persaudarakan dua orang yang kelahi yang bertengkar. La'allakum turhamun, kamu pasti. Jadi kalau ada orang, ada percik-percik permusuhan mau kelahi, jangan dikompori. Sehingga orang, makanya boleh hilah dalam 3 hal. Yang pertama saat perang. Tiba-tiba datang pasukan musuh. Ada Abdul Somad di sini. Dia nggak ada di sini. Padahal dia ada di kamar. Maksudnya nggak ada di sini. Di depan saya ini dia nggak ada. Padahal hilah. Boleh. Yang kedua ketika mendamaikan orang. Si A dengan si B kelahi.
Datang si A bertamu ke rumah kita. Nggak lama setelah itu datang si B. Tadi si A di sini ngomongin aku ya. Sekalipun dia nggak ada ngomongin kamu. Maksudnya berkali-kali dia ngomong kamu. Sekali dia nggak ada. 2-3 kali lebih dia ada. Itu namanya hilah, bukan bohong. Untuk mendamaikan orang. Jangan kita kompori. Dia yang minta ini. Saya jujur. Oh, bukan gitu. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan dua orang yang berkonflik, yang berkelahi. Wattaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan nama-nama ngomong. La'allakum turhamun. Kamu pasti dirahmati Allah. 8. 9. Ar-rahimuna yarhamuhumullah irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Riwayat Abu Dawud. Rawahu Abu Dawud dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin Auf. Hadis ini dikenal dengan hadis al-musalsalat bil awwaliyah atau al-musalsalat bil rahmah. Karena biasanya orang belajar hadis yang pertama dipelajari hadis ini. Disebut dengan al-musalsalat karena saya belajar dari guru saya hadis yang pertama saya dengar ini. Guru saya belajar kepada gurunya hadis yang pertama dia dengar ini. Guru saya belajar kepada gurunya hadis yang pertama dia dengar hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang mendapatkan kasih sayang Allah hanya orang yang ada rasa sayang dalam hatinya. Irhamu man fil ardi, rahmati makhluk Allah yang ada di bumi. Irhamkum man fis sama. Malaikat-malaikat yang ada di langit mendoakan kamu supaya kamu disayang Allah Subhanahu wa taala. Man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, maka dia tidak disayang Allah, tidak disayang malaikat. Terlaknat. La'anan mula'ana. Terlaknat, sangat amat terlaknat karena tidak berkasih sayang. Makanya Nabi Muhammad itu kedatangannya wa ma arsalnaka illa rahmatan, menjadi kasih sayang lil alamin, bagi semesta alam. Yang terakhir yang ke-10. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul. Supaya yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Qul Allah, baca Al-Fatihah. Wa yatadarasunahu bima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang. Hafat bihimul malaika, mereka dikelilingi malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Yang menjadi poin di sini adalah wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat kasih sayang Allah. Ikuti kajian di masjid, di surau, di langgar, di musola, di kantor, termasuklah kajian online kita ini. Bersama sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Sahabat-sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad setiap hari Selasa malam Rabu jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Duduk bersama, kita kaji ayat Allah, kita kaji hadis Rasulullah SAW, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan. Wasyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat dan sayang Allah. Hafat bihimul malaikat, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Itulah 10. Kalau ada ustaz lain yang menyampaikan 15, berarti dia ilmunya lebih banyak. Ini yang disampaikan Ustaz Abdul Somad ala sabilil ikhtisar, ringkasan. Dari beberapa ayat Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu sebagai pengantar dialog kita pada malam hari. Demikian Bang Alvin. Saya kembali. Ya Ustaz, Masya Allah, jazakumullah khairan kasir. Boleh direview ulang Ustaz, tadi ada beberapa yang ketinggalan gitu. Jadi ayat-ayatnya saja Ustaz, ada beberapa yang bertanya nih. Dari 1 sampai 10 tuh ayat-ayatnya mana saja? Yang pertama Ali Imran 132. Ta'ala kepada Allah, ta'ala kepada Rasulullah SAW, kamu pasti disayang Allah. Yang kedua Al-An'am 155. Ikutilah Al-Quran, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kamu pasti disayang Allah. Yang ketiga Al-A'raf 63. Ikuti Rasulullah SAW, wa la'allakum turhamun. Kamu pasti disayang Allah. Yang keempat Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu. Dengar baik-baik, angkat ambil. Wa ansitu la'allakum turhamun. Ambil.
Enggak kan? Yang kelima, An-Nur ayat 56. Wa aqimus shalah, salat, wa atu zakah, bayar zakat, wa atiur rasul, taat kepada Rasul. La'allakum turhamun, pasti dirahmati Allah. Yang keenam, An-Namal 46. Qala ya qawmi lima tastajiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah. Kalau kamu beristighfar, minta ampun, bertobat, la'allakum turhamun, pasti dirahmati Allah. Yang ketujuh, Yasin 45. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di luar, di dalam. Dalam setiap kondisi, situasi, apapun, ramai sendiri, takut kepada Allah. Kamu pasti disayang. Yang kedelapan, Al-Hujurat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun, orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Damaikan antara saudara-saudaramu yang lain. Damaikan. La'allakum turhamun. Kamu pasti dirahmati Allah. Yang kesembilan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang ada rasa kasih sayang di hatinya, itulah orang yang disayang Allah. Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menyayangi kamu, mendoakan kamu supaya disayang Allah. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, pasti yang doa mereka makbul. Yang terakhir, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah dalam satu majelis pengajian. Ya, seluruh kitab Allah, yang mereka baca ayat-ayat Allah. Sama seperti kita malam ini, yang kita baca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikat, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Mereka dibanggakan oleh para malaikat, dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Itu sebab turunnya kasih sayang Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang disayang oleh Allah SWT. Demikian, Mas Alfie. Barakallahu. Insyaallah. Luar biasa, malam hari ini kita langsung dapat 10 ayat dari Ustadz. Baik, saya sedikit review ulang tentang apa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Abu Somad. Kalau kita pengen disayang Allah, kita baca di Quran surat Ali Imran 123, Ustadz ya, betul ya? Ya. Kemudian Al-An'am 165 yang kedua. Yang ketiga Al-A'raf ayat 63. Yang pertama Ali Imran 132. 132. Yang ketiga Al-A'raf ayat 63. Betul. Yang keempat Al-A'raf ayat 204. Yang kelima An-Nur ayat 56. Betul. Kemudian An-Nahl 46. An-Namal Ustaz ya. An-Namal ayat 46. Yasin 45. Al-Hujurat ayat 10. Kemudian tadi beberapa hadis tentang yang ke-9 itu orang yang berkasih sayang. Abu Daud. Abu Daud. Yang terakhir ya, itu orang yang berkumpul dan membaca ayat-ayat Allah. Insyaallah. Baik. Insyaallah kita akan masuk sesi tanya jawab bersama Tuan Guru. Langsung saja, silahkan abang kakak ayah bunda untuk raise hand, angkat tangan. Raise hand. Nggak, angkat tangan langsung dengan tangannya. Oke, saya akan pilih 5 orang. Oke, Mbak Alvina. Bentar. Siapa lagi? Ayo raise hand. Raise hand. Pak Alif Purnama. Ada lagi? Saya langsung pilih 5 ya. Sebentar.
Oke, ini sudah ada 3 orang yang kita pilih. Kita mulai dari Mbak Alvina. Silakan Mbak Alvina, open mic-nya. Dan Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Open mic-nya dulu, Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Atas kesempatannya, Mas Alvin, izin Tuan Guru Abdul Somad, atas kesempatannya, saya senang sekali bisa ada kesempatan untuk bertanya. Jujur saja dari awal saya hijrah sampai sekarang, panutan saya itu Tuan Guru Abdul Somad. Jadi saya senang sekali bisa ada kesempatan bertanya. Izin bertanya, terkait tadi dijelaskan untuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah, salah satunya tadi menunaikan zakat, Tuan Guru. Yang ingin saya tanyakan terkait zakat emas, jika sudah mencapai nisab, apakah harus dikeluarkan satu kali saja atau di tahun-tahun berikutnya juga dikeluarkan? Itu yang pertama. Dan yang kedua masih terkait dengan zakat juga. Untuk hasil pendapatan yang didapat dari saham yang berupa sahamnya itu jenisnya pertambangan, apakah itu dikeluarkan zakatnya juga atau tidak? Lalu yang terakhir terkait dengan bagaimana caranya mengajak keluarga kita untuk turut hijrah, terlebih misalkan keluarga kita itu tidak terlalu menyukai untuk datang ke kajian. Seperti itu saja. Terima kasih kesempatannya. Baik, sepertinya ada kendala teknis lagi. Ustadz keluar. Izin ya. Ada 3 pertanyaan ya Mbak Alvina. Pertama itu tentang zakat emas. Kalau dia sudah masuk nisab, kemudian bayar di tahun pertama, apakah tahun selanjutnya bayar lagi? Betul Mbak ya. Kemudian yang kedua terkait saham, apakah juga wajib mengeluarkan zakat? Dan yang ketiga, kiat-kiat mengajak keluarga untuk hijrah. Seperti itu Mbak ya? Oke. Baik, kami tampung terlebih dahulu. Mohon maaf, ada kendala teknis kembali. Baik, kami langsung tampung saja ya. Mbak Alvina izin untuk di-remove. Kita lanjut ke Mbak Sari. Mbak Sari dari Surabaya, Mbak ya? Oke, silakan Mbak, open mic-nya Mbak. Kita coba tampung. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Alvin. Alhamdulillah. Iya, tadi ada beberapa yang mungkin mau kami sampaikan, mau kami tanyakan maksudnya. Itu kan tadi Ustadz Abdul Somad kan menyampaikan bahwa ada beberapa yang terkait orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu jika hatinya ada rasa kasih sayang. Kalau rasa kasih sayang itu sudah tidak ada, untuk menumbuhkan lagi supaya kita bisa berbagi rasa kasih sayangnya. Jadi artinya tuh tiba-tiba itu sudah nggak ada aja. Jadi ada beberapa itu di kerabat kami maupun saudara kami itu mungkin kalau bilangnya itu mungkin kayak tidak respect gitu ya, atau mungkin sudah tidak ada rasa yang saling saling menghargai terkait ada perbedaan maupun yang sudah kami lakukan mungkin hijrah dan lain sebagainya. Mungkin dianggap kami yang terlalu sok solih lah dan lain sebagainya. Itu mungkin yang pertama.
Kemudian yang kedua itu tadi kan disampaikan bahwa mendamaikan untuk yang bertikai. Nah, kalau kondisinya itu sudah berusaha didamaikan, tapi karena mungkin egonya sudah terlalu tinggi, maka tidak bisa berdamai. Sudah menunggu juga kayaknya nggak ada respon lebih gitu loh ya. Maksudnya tidak ada penurunan ego atau tidak ada yang mau mencoba mengalah untuk saling memahami. Itu bagaimana? Itu aja mungkin. Jazakallah khair. Baik, ada dua Mbak ya. Iya. Ada dua. Yang pertama itu bagaimana jika kasih sayang dalam diri kita itu sudah hilang. Iya. Nah, yang kedua adalah mendamaikan untuk orang yang bertikai. Karena egonya kan sudah terlampau tinggi ya, jadi sudah tidak mau, mungkin awalnya karena sudah tidak ada rasa kasih sayang itu, maka pertikaiannya itu tidak bisa dihentikan. Oke. Dan kerasnya hati itu maksudnya bagaimana supaya benar-benar bisa lunak meskipun sudah kita dekati, kita bantu doa, kita share ayat-ayat dan lain sebagainya. Ya, saya tangkap. Oke, terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya tampung lagi pertanyaannya. Insya Allah kita masih menunggu Ustadz Abdul Somad untuk kembali join di Zoom. Sepertinya ada kendala sinyal atau mungkin mati lampu ya. Ya, kita doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik, untuk Mbak Sari saya izin remove ya. Saya izin remove dari Spotlight. Baik, Ustadz Abdul Somad sudah join lagi. Oke. Cek. Afwan Ustadz. Sudah Malvin, suaranya oke? Oke, suaranya sudah jelas. Alhamdulillah, clear. Ya, silakan. Tadi belum sempat dengar pertanyaan Ustadz ya? Saya coba. Belum. Oke. Saya coba sampaikan Ustadz ya. Saya coba menyampaikan kembali. Pertama itu terkait zakat emas. Jadi ketika sudah masuk nisab di tahun pertama, kemudian zakatnya ditunaikan, apakah di tahun kedua juga ditunaikan kembali Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saham juga wajib dikeluarkan zakatnya? Saham Ustadz ya? Ya. Kemudian yang ketiga itu kiat kita mengajak keluarga untuk hijrah. Baik. Yang pertama, kalau kita punya emas, angkanya 85 gram. Punya emas 85 gram pada tanggal 25 Zulqa'dah. Catat, 26 Zulqa'dah hari ini, emas kita 85 gram. Emas batangan, bukan emas perhiasan, emas simpanan. 85 gram pada tanggal 25 Zulqa'dah tahun 1443 Hijrah, dibayarkan zakatnya ketika tanggal 26 Zulqa'dah 1444, setelah satu putaran tahun, setahun.
sampai 26 Zulqa'dah 1444 Hijrah kita bayarkan 2,5%. Tahun berikutnya emas kita masih lagi di atas ambang 85 gram, 87 gram atau 100 gram, maka keluarkan lagi zakatnya 2,5%. Pada tahun 1445, ternyata di tahun 1446 berkurang, tidak sampai 85 gram, maka tidak dibayarkan zakat. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, nisab 85 gram emas. Yang kedua, timing waktunya 1 tahun. Selama cukup dua syarat ini, nisabnya di atas 85 gram, dan dia setelah 1 tahun, maka tetap dibayarkan. Jadi setiap tahun. Ini emas batangan, emas simpanan. Kalau emas perhiasan bagi perempuan yang punya rantai, subang, anting, gelang, gelang kaki, emas perhiasan, dua pendapat. Pendapat yang pertama, mazhab Hambali, dikeluarkan sekali seumur hidup. Mazhab Hambali, sekali seumur hidup. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi, zakat emas yang perhiasan milik perempuan, tidak ada zakatnya kecuali nisabnya 200 misqal. 200 misqal itu sekarang 850 gram. Sekilo kurang 1,5 ons. Tapi kalau sudah sampai emasnya sekilo kurang 1,5 ons, 850 gram, dikeluarkan zakatnya. Dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap tahun. Nah, jadi saya khawatir ini campur aduk ini, bercampur di kepala gara-gara tidak menulis. Ada ustadz berceramah, keluarkan seumur hidup sekali. Setelah pulang, tidak bisa dia bedakan apakah emas batangan atau emas perhiasan. Nah, sudah saya jelaskan. Yang kedua, saham. Semua harta yang dimiliki kepemilikan penuh, milkut tam, kepemilikan penuh, 100% milik kita, setelah dipegang selama 1 tahun, di atas 85 gram, dipegang selama 1 tahun, 1 haul, menurut kalender Hijriah, milik penuh, kepemilikan penuh, wajib dibayarkan zakatnya, apapun namanya. Nah, itu tentang masalah pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan ketiga apa tadi, Bang Alvin? Ketiga, kiat-kiat untuk mengajak keluarga untuk berhijrah, Ustadz. Kalau sanggup, kita ngajak dia, ayo hijrah, sampai kapan nih mau mabuk, mau sakau, mau nggak pakai jilbab. Kalau nggak sanggup, kirimkan share video Ustadz Adi Hidayat, video Ustadz Somad, video Gus Baha, video Kiai Mustafa Bisri, video para asatidz kita dari berbagai macam komunitas. Selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sanggup ngomong, bicaralah. Tidak sanggup ngomong, share video-video yang mengingatkan pada kematian. Kan punya grup keluarga, punya handphone. Nah, itu semua. Demikian, Mas Alvin. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua, orang kedua tadi Ustadz ya. Tadi Ustadz menjelaskan tentang orang yang mendapat sayangnya Allah adalah orang yang punya rasa kasih sayang. Nah, pertanyaannya dari Mbak Ima kalau nggak salah ya. Bagaimana ketika ada seseorang yang rasa sayangnya tuh udah hilang, Ustadz? Jadi bagaimana cara untuk menumbuhkan
rasa sayangnya yang sudah hilang gitu. Kemudian yang kedua, eh, ada dua orang bertikai. Bagaimana caranya untuk mendamaikan orang yang sudah bertikai karena punya ego masing-masing gitu, Ustaz. Orang kalau dia sama-sama beriman, hamba Allah, pasti ada rasa sayang dalam hatinya kepada saudaranya. Kalau sayang, jangan biarkan dia masuk neraka. Kalau sayang, jangan biarkan dia mabuk. Jangan biarkan dia sakau. Jangan biarkan dia LGBT. Itu sayang itu maksudnya. Bukan sayang lain, bukan jatuh cinta. Bukan ada hubungannya dengan asmara. Sayang sesama orang beriman. Buktinya apa? Tidak sampai hati kalau temannya ini masuk neraka. Maka kalau mau selamat dia, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau tidak ada rasa itu dalam hatinya, berarti dia tidak beriman. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsi, bagaimana kau sayang pada dirimu sendiri. Didoakan dia, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah, ya Allah. Malam sujud terakhir itu, kalau kita pejamkan mata, wajah siapa yang teringat? Berikan dia hidayah, ya Allah. Jadikan dia husnul khatimah, ya Allah. Begitu cara kita sayang kepada saudara. Yang kedua adalah, apa tadi, Mas Alvin? Yang kedua, itu mendamaikan orang yang bertikai, Ustaz. Orang yang sedang bertikai, berkonflik, apa inti masalahnya? Kenapa terjadi konflik? Apa masalahnya? Oh, masalahnya ini, dudukkan dia. Yang satu mengadu ke saya. Ini si Anu, si ini, si ini. Yang ini juga mengadu. Ini si Anu, si ini. Dudukkan dia. Dudukkan satu majelis, ajak saksi yang lain. Konfrontir. Ini ngomong. Oh, intinya di sini. Kamu juga salah, kamu juga salah. Dan sekarang kamu selesai. In ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang seseorang membawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Kalau dia terkait masalah fitnah hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya hukum. Ada namanya maaf. Maaf. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan perbuatan jelek dibalas dengan perbuatan yang sama. Faman afa wa aslaha, siapa yang mau memaafkan dan berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Balasannya Allah yang memberi. Nah, jadi saya Pak Ustadz difitnah. Nah, pertemukan dia. Dia tidak mau. Kita punya hukum. Kita lapor ke polisi. Pencemaran nama baik. Pernah Ustadz melaporkan orang ke Polda? Pernah. Saya laporkan ke Polda. Untuk memberikan efek jerak. Tapi pada akhirnya kita maafkan. Islam ini agama akhlak. Tapi juga di dalamnya ada hukum. Al-Islam aqidah wa syariah. Islam itu aqidah, keyakinan. Wa syariah. Di dalamnya ada syariat, hukum. Demikian Mas Alvin. Baik, Masya Allah. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Masih ada 3 penanya lagi. Silahkan raise hand yang ingin bertanya langsung dengan Ustadz. Ada? Atau chat di kolom komentar. Tadi pertanyaan Mbak Alvina yang sudah jawab ya. Oke, jika nggak ada, saya cari pertanyaan di kolom komentar. Dari Mbak Pepriwani Harahap, Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya sudah lama berhijab, tapi belum sempurna. Saya ingin hijrah lebih baik lagi. Apa langkah-langkah dan trik-trik yang harus saya tempuh agar mantap hijrah dalam segala hal,
termasuk dari segi pakaian, amalan, dan lainnya. Terima kasih Ustaz. Yang pertama, hijrah. Menemukan titik balik. Setelah hijrah, berjamaah. Bergabung dengan komunitas. Komunitas biker subuhan, komunitas jilbabers, komunitas, apapun nama komunitasnya selama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Komunitas di grup WhatsApp, komunitas di masjid, komunitas di kantor. Jangan sendirian. Man syazza syazza finnar. Siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Yang ketiga, ngaji. Jangan berhenti ngaji. Bisa ngaji live langsung. Nggak bisa ngaji online. Termasuklah kaji kita malam-malam hari. Yang keempat, ibadah jangan tinggal. Sholat sunat, puasa sunat, zikir, wirid-wiridnya apa? Seminim-minim wirid. Habis sholat subuh, Al-Fatihah sekali. Qul huwallah 3 kali. Rabbil falak 1 kali. Qul rabbin nas 1 kali. Pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Ayat kursi, ujung Al-Baqarah. La ilaha illallah. Yang sampai putus, itu menjaga hati kita. Yang kelima, istiqamah. Insya Allah kalau dijalankan ini, hijrahnya lanjut. Tapi kalau orang hanya hijrah, tidak berjamaah, tidak ngaji, tidak wirid, tidak beribadah, hijrah bohong. Habis itu akan balik lagi, kacau lagi. Karena hati berbolak-balik. Demikian, Mas Alfi. Baik, lanjut. Ada lagi. Ini pertanyaan yang sangat sangat dihadapi sekarang oleh dunia pemuda, Ustadz. Saya Sinta, bagaimana cara jerak untuk tidak pacaran lagi? Berbagai cara udah banyak saya lakukan, Ustadz, tapi masih mengulang lagi. Pacaran, Ustadz, gimana caranya supaya kita terhindar dari itu, Ustadz? Yang pertama, putuskan. Saya sudah hijrah, maka saya putus dengan kamu. Ini yang bertanya entah laki-laki atau perempuan. Kalau dia perempuan, bilang saya tak mau lagi pacaran. Kalau dia perempuan, bilang saya sudah tidak mau lagi pacaran. Putus. Kalau yang memutuskan ini perempuan, kasih tahu sama laki-lakinya. Kalau kamu mau nikah dengan saya, datang pinang saya baik-baik. Datang ke wali saya. Kalau cuma main-main saja saya tak mau. Harus ada ketegasan. Yang rugi perempuan. Laki-laki juga begitu. Sampaikan sama perempuan, kamu kalau mau sama saya pinang kamu. Saya mau tobat. Tapi kalau tidak mau, masih mau kuliah, masih mau itu, mau ini, saya cari perempuan lain. Saya mau nikah. Malaikat maut tak tahu kapan dia datang. Cabutnya nyawa kita mati dalam keadaan pacaran. Emang pacar kamu mau ikut sama kamu? Apa saja perbuatan kalian? Dosa. Putuskan. Selamatkan diri dari perbuatan maksiat. Demikian Mas Alvin. Baik, 2 terakhir dari Mbak Yuni. Mbak Yuni Jogja. Silakan Mbak Yuni. Open mic-nya. Sudah bisa? Cek Mbak Yuni. Oke, karena tidak ada respon, kita ganti yang lain ya. Assalamualaikum. Oh, bisa ya? Silakan Mbak Yuni. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Dengan suara saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau tanya gini Ustadz. Ya. Misalnya kita pernah disakitin seseorang atau teman gitu. Ya entah secara verbal atau yang lainnya.
kita sudah maafkan, tapi kita memutuskan untuk tidak ngecat dia, maksudnya untuk menjaga jarak gitu, untuk menghindari hal-hal yang mungkin terjadi lagi. Nah, apakah seperti itu tuh termasuk memutuskan silaturahmi, Ustadz? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memutuskan silaturahim itu artinya memutuskan kontak, tidak mau berhubungan sama sekali. Saya tidak mau berhubungan sama kamu, itu memutuskan tali silaturahim. Adapun orang yang mengurangi intensitas tanpa memutuskan hubungan, karena kalau tetap WA tiap hari menceritakan aib orang, ngajak perbuatan dosa, maka dia kurangi intensitas. Saya tetap sahabat kamu, tapi saya sudah hijrah. Saya mau menjaga diri saya mau ngaji, saya mau puasa sunat. Lalu orang itu benci. Kau mau masuk surga, mau tobat, mau ini, udah radikal, kamu sudah ikut ISIS. Kita tidak boleh putuskan. Masalah dia tidak mau menghubungi, itu urusan dia. Kita tetap say hello. Tetap minal aidin wal faizin. Tetap selamat Hari Raya Idul Adha. Tetap selamat Jumat Mubarakah. Tetap mengucapkan selamat tahun baru Hijrah. Itu tidak memutuskan silaturahmi. Itu namanya mengurangi intensitas demi menjaga diri kita supaya tidak hanyut dalam perbuatan dosa. Berhubungan dengan baik, erat, baik. Tapi kalau terlalu erat menjadi dosa, tidak baik. Kalau ada yang baik dan tidak baik, bagaimana kita? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat lebih dikedepankan daripada mengambil maslahat. Kurangi intensitas, bukan memutuskan hubungan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, terakhir dari Mas Usman. Baik, silakan open mic-nya Mas Usman. Sudah bisa? Belum. Sudah. Oh, Assalamualaikum. sudah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Usman. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya dari Kerinci, Pak Ustadz. Masya Allah. Ini menyangkut tema menjadi hamba yang Allah mau. Ya. Nah, tentunya sebagai manusia, iman manusia ini kan naik turun, ya Ustadz. Kadang naik, kadang turun. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa tetap konsisten iman kita nih Ustaz? Itu tetap naik, menambah. Bagaimana supaya iman kita tetap konsisten? Nanti malam, ini imannya sedang full nih karena ngaji. Ya. Nanti malam yang membangunkan jam 4 itu siapa? Siapa yang membangunkan jam 4? Pertama, istri. Berarti istrinya harus satu frekuensi. Belum nikah, berarti teman. Berarti harus punya komunitas. Komunitas yang membangunkan jam 4. Oi, bangun, tahajud. Kalau dia punya istri, punya suami, punya teman, tiga-tiganya mengingatkan mesti bangun, tahajud, mantap. Lanjutkan. Tapi kita masih sendiri Ustaz. Teman, ini makanya saya bilang berkomunitas. Oh iya. Berjamaah. Grup. Ada grup tahajud call bangun malam. Iya. Nah, setelah bangun tahajud. Habis itu paksakan sholat berjamaah ke masjid. Insyaallah Ustaz. Nanti di masjid kita ketemu sama orang, ikut pengajian subuh sampai terbit matahari. Habis itu sarapan, berangkat tempat kerja. Di tempat kerja punya komunitas lagi. Apakah itu di pasar, apakah itu di kantor, apakah itu di kebun. Bergabung dengan orang yang membuat kita menjadi taat, bukan menjadi lalai. Kalau dengan dekat dengan dia jadi lalai,
Jangan putuskan hubungan, kurangi intensitas, jangan terlalu akrab. Karena hanyut kita nanti, udah cukup lama-lama nih hanyut. Oke, sampai sore. Sampai sore pulang ke rumah. Zuhur sama asar kan udah selamat tadi di tempat kerja. Maghribnya ke masjid, paksakan diri ke masjid. Dari maghrib ke isya ikut pengajian. Habis isya ini bahaya. Kalau ada pengajian ikut ngaji. Masuklah malam nih ngaji online kita nih kan habis isya. Besok malam ada nggak? Ikut sama Ustadz. Besok ikut sama Ustadz siapa? Siapa yang ada? Tiap malam ikut. Sampai akhirnya lelah tidur. Jadi diikuti dari mulai jam 4 subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ba'da isya. Sampai akhirnya tidur. Full 24 jam. Tidur kita kan tak mungkin ada kawan kalau udah tidur selamat. Bismika Allahumma ahya wa amut. Besok jangan pernah ada celah filosofi sop solat. Jangan pernah ada celah. Karena kalau ada celah setan masuk. Demikian. Ya. Wallahualam. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Baik, ada extra time ya Ustadz ya. Sebelum 5 menit kita tutup dengan doa. Satu lagi mungkin Ustadz. Dari Baik, silakan. Triwahdini, Jakarta. Ya. Monggo Ibu dibuka mic-nya dan langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mungkin beberapa sudah bisa terjawab tadi ya, sebenarnya pertanyaan saya kurang lebih sama. Jadi begini Pak Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Saya hijrah kurang lebih 10 tahun lalu. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Allah mudahkan semuanya ya. Semua yang Allah kasih, apa yang tidak saya minta ada, dan yang tidak pernah terfikirkan sama saya dikasih sama Allah. Jadi luar biasa waktu itu saya ya. Semua berjalan baik. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Pokoknya saya bersyukur banget. Namun 1 tahun terakhir saya merasa bahwa saya kembali diuji. Jadi ujian, tapi sebenarnya boleh dibilang ujian atau tidak, saya hanya ingin berprasangka baik saja. Jadi suami saya meninggal belum 100 hari, ibu saya sakit yang mengharuskan di atas tempat tidur, saya harus merawatnya di rumah. Karena saya bawa pulang ke rumah saya. Jadi saya waktu itu berpikirnya begini, mungkin Allah saya harus menjaga merawat ibu saya agar saya dijaga oleh Allah tidak kemana-mana, karena saya sudah tidak bersuami gitu ya Allah. Begitu ya Pak Ustadz. Kira-kira 5 bulan kemudian saya jatuh sakit stroke. Otak kanan saya yang kena, jadi badan kiri saya dari atas kepala sampai kaki itu lumpuh. Alhamdulillah sekarang sudah bisa berjalan, beraktivitas kembali walaupun masih ada sedikit belum sempurna. Nah ini jadi saya masih punya anak, jadi maksudnya begini, jadi saya tidak bisa lagi merawat ibu saya full. Saya merasa bagaimana ya Pak Ustadz ya, ada rasa apakah ini ujian kembali yang harus saya jalani untuk membersihkan dosa-dosa saya sebelum saya hijrah, begitu Pak Ustadz. Dan saya merasa ditinggalkan oleh beberapa orang terdekat saya ketika jadi guru saya punya ustadz juga yang mendampingi saya dan suami dulu gitu ya. Ibu Tri. Dan sekarang to the point-nya Bu ya, pertanyaan. Iya, jadi bagaimana saya menghadapi ini gitu Pak Ustadz. Maksud saya setelah saya hijrah, terus setelah sekian lama ini terus saya dicoba uji kembali gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran itu. La'allahum yatafakkarun. Supaya manusia itu berpikir. Ceritakan kisah-kisah itu yang ada dalam Al-Quran. La'allahum yatafakkarun. Supaya manusia itu berpikir. Ada seorang hamba Allah, diberi Allah kekayaan. Diberi Allah istri, diberi anak, diberi ternak, diberi kebun. Dia bersyukur. Ditarik Allah. Kebunnya kering, ternaknya mati. Anaknya mati. Kulitnya berulat, kena penyakit. Semua orang lari, tinggal istrinya sendiri. Namanya Nabi Ayyub. Pak Kuas selalu memakai namanya dalam doa. Allahumma raham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahmah. Sayangi, buat mereka berkasih sayang kedua mempelai ini sebagaimana kau buat kasih sayang antara Ayyub dan Rahmah. Banyak orang mengangkat Tuhan sebagai ayahnya. Karena ayahnya kalau nilainya tinggi dikasih laptop. Kalau nilainya rendah diputus uang jajan. Itu bukan Tuhan, itu bapakmu. Berinteraksi dengan Allah adalah ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih ibu untuk hijrah. Dihapuskannya dosa-dosa, diberikannya ujian. Diujinya dengan kesenangan, lulus. Meninggal suami, lulus. Orang tua meninggal, lulus. Sekarang diujinya dengan penyakit. Kawan-kawan yang dekat pergi, lulus. Asal jangan pergi jauh dari Allah. Kalla inna ma'iya rabbi. Aku bersama dengan Allah. Inna Allah ma'as sabirin. Allah akan bersama selalu dengan orang yang sabar. Apa yang bisa menguatkan kita? Zikir. Ngobrol sama orang, pusing kepala kita. Kalau kita punya teman 10 yang pura-pura, kita punya teman 10, 8 diantaranya senang melihat kita susah. Yang 2 ini pura-pura susah. Kalau teman kita 10, kita susah, yang 8 ini senang melihat kita susah. Yang 2 lagi ini pura-pura susah. Tidak ada orang tulus. Kalaupun ada segelintir kecil yang ikut susah dengan kesusahan kita. Baliknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikiran ini berpikir macam-macam, kenapa aku begini, langsung diputus. Istighfar 100 kali. Istighfar 100 kali. Solawat 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Habis sholat tahajud malam. Bangun malam, sholat sunat wudu. Habis itu sholat sunat taubat. Habis itu sholat sunat tahajud. Menjelang azan subuh, istighfar 100 kali. Salawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Tak lama setelah itu, kumandang azan subuh, qobliyah subuh. Kalau ke masjid, tahiyat al-masjid. Kalau tak bisa, di rumah karena sakit, qobliyah subuh. Habis itu salat subuh. Habis itu zikir-zikir, wirid-wirid. Terlintas di pikiran macam-macam. Ulangi lagi. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak zikir, banyak amalan. Tapi di antara amalan yang saya pilih, istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kepada Allah. Allah akan bukakan pintu ampunan. Yursilis sama alaikum midrara. Akan diturunkan yang hujan lebat. Maksudnya rahmat, kasih sayang, rezeki. Wa yumridkum bi amwalin wa banin. Diberikannya kamu harta dan anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Diberikannya taman-taman, diberikannya sungai yang mengalir. Setelah itu berselawat. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, dibalas 10 kebaikan. Wa huttat anhu 10 sayyi'at, ditutupi 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu 10 darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan.
Setelah itu ditutup la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah. Setiap terlintas, ulangi apa yang saya bilang. Beli tasbih. Istighfar 100. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100. La ilaha illallah 100. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Dengan berakhirnya pertanyaan tadi dari Ibu Tri Wahdini ya dari Jakarta, insya Allah juga akan mengakhiri kajian kita bersama Ustadz Abdul Somad pada malam hari ini. Kalau boleh saya simpulkan dari beberapa 3 kali pertemuan kita ya bersama Ustadz, kiat-kiat hijrah ini tidak jauh dari pertama majelis ilmu, kemudian cari guru, dan berkomunitas serta mengamalkan Quran, Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Nah Ustadz, izin Ustadz, di grup kita juga, jadi di grup hijrah itu kita sama-sama melaporkan amaliyah hariannya Ustadz. Jadi upaya kita untuk saling menyemangati, saling mengontrol. Jadi kita laporan tiap hari itu berapa baca Qur'annya, sholat tepat waktu tidak, kemudian sholat tahajud tidak. Nah itu kita saling laporan di grup Ustadz. Ini sekarang setelah ngaji full. Terus nanti malam siapa yang akan membangunkan tahajud? Nah, ini belum ada programnya Ustadz. Berarti mesti ada komunitas yang membangunkan tahajud, yang memberi laporan. Sudah sholat tahajud atau belum? Sholat sunat wuduknya, sholat sunat taubatnya, sholat sunat tahajudnya, istighfar, sholawat, la ilaha illallah menjelang azan subuh. Sholat subuhnya di rumah apa di masjid? Habis sholat subuh ngaji apa enggak? Wirid apa enggak? Kalau enggak ada laporan, hanyut lagi dah. Hijrah apa itu? Siap Ustadz. Sama izin Ustadz, insya Allah tiap malam Jumat kita akan launching program tahsin Ustadz bersama para jamaah hijrah bersama UAS ini. Insya Allah juga dengan para jamaah di Sidak Ustadz. Nanti akan diampu oleh Ustadz Akil Khairah. Ustadz Akil adalah muhafiz dari Pondok Quran Ismiyah ya. Jadi tiap malam Kamis kita akan belajar memperbaiki bacaan Quran, tahsin Ustadz ya. Bagaimana tajwidnya, kemudian makhraj hurufnya. Insya Allah nanti abang kakak ayah bunda di akhir acara akan saya jelaskan programnya. Ya, baik, karena sudah larut malam, Ustadz juga mau istirahat pasti. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu di tengah kesibukan bersama. Semoga Mas Alvin tetap istiqomah membimbing, membuat grup-grup dan membuat program tahajud call, Amin. program istighfar bersama, program kajian setelah subuh, program evaluasi. Jangan ada celah kosong. Siap Ustadz. Baik, mohon berkenan pada malam hari ini untuk menutup dengan doa Ustadz ya. Tafadhol. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ja'alna minas syakirin. Kalau kau beri kami nikmat, jadikan kami orang bersyukur. Wa ja'alna minas sabirin. Kalau kau uji kami dengan musibah, dengan bala, jadikan kami orang yang sabar. Qawwi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Wajma'na ma'al salihin, satukan kami dengan orang-orang soleh.
Sehingga dengan kami duduk bersama orang soleh itu terjaga hati kami, terjaga mata kami, terjaga pikiran kami. Wamla' qulubana bil hikmati wal iman. Penuhi hati kami dengan hikmah dan iman. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Buat kami selalu ingat mati supaya kami takut buat dosa. Ringankan kami waktu sakratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Pasangan hidup kami, anak, istri, suami, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami. Mereka orang-orang yang menolong iman kami, bukan yang meruntuhkan iman kami. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Kawan kami, sahabat kami, keluarga kami yang belum hijrah, beri mereka hidayah ya Allah. Allahumma hdina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan orang lain dapat hidayah melalui lisan kami supaya kami dapat amal jariahnya. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab sampainya hidayah kepada saudara-saudara kami. Saudara kami yang membimbing kami hari ini, Mas Alvin, sehatkan badannya, kuatkan imannya, buat pikirannya berkreasi untuk dakwah. Membuat grup-grup yang membangunkan tahajud tengah malam. Membuat grup yang membuat semangat untuk sholat subuh berjamaah. Membuat grup yang membuat jamaah melaporkan kajian. Selamat dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam. Jangan sampai kami dirusak oleh segala perbuatan maksiat. Rabbana filana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.